Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Azlino Bestadi dan rekan saya M. Haryansyah. Pada video kali ini kami akan membahas tentang karakteristik bisnis jasa dan risiko yang terdapat pada bisnis jasa. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. A. Karakteristik bisnis jasa. Menurut ahli ekonomi Philip Kotler, jasa memiliki 4 sifat atau karakteristik pokok yang unik. 4 karakteristik jasa yang membedakan dengan produk barang fisik tersebut adalah: 1. Tidak terwujud. Jasa bersifat intangible, artinya adalah sesuatu yang tidak terwujud. Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. Jika benda merupakan objek, alat, atau benda yang bisa dinilai dari bentuk dan fungsinya, maka jasa adalah suatu perbuatan, pelayanan, atau kinerja. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Jasa umumnya dijual dulu baru kemudian diproduksi secara khusus dan dikonsumsi pada waktu yang bersamaan. Mutu atau kualitas dari suatu jasa terjadi pada saat pemberian jasa. Interaksi yang terjadi antara penyedia jasa dan konsumen menjadi ciri khusus dan sangat berpengaruh terhadap mutu dari jasa yang diberikan. Contohnya, sebagai seorang konsumen ingin memasang pagar atau kanopi di rumah. Karena tak ada toko yang menjual pagar atau kanopi yang telah jadi, maka kita harus memesannya ke tukang atau bengkel jasa las. Untuk mendapatkan hasil seperti yang diinginkan, sedikit banyak kita tentu terlibat dalam produksi, setidaknya dalam hal menentukan desain, warna cat, bahan yang digunakan untuk membuat pagar atau kanopi tersebut. Yang ketiga, keragaman. Jasa bersifat sangat beragam karena merupakan non-standardized output, artinya ada banyak variasi jenis dan kualitas tergantung pada siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut dihasilkan. Ada 3 faktor yang menyebabkan variabilitas kualitas jasa. Yang pertama, kerjasama atau partisipasi pelanggan selama proses penyampaian. Yang kedua, motivasi penyedia jasa atau atas karyawan dalam melayani customer. Yang ketiga, beban kerja perusahaan jasa. Yang keempat, tidak tahan lama. Jasa memiliki karakteristik tak tahan lama dan tidak dapat disimpan karena sifatnya yang tidak berwujud fisik. Untuk jenis jasa tertentu, karakteristik ini tidak berlaku, terutama untuk jasa pembuatan barang fisik seperti jasa las pagar atau kanopi, jasa jahit baju, jasa fotografi, dan lain-lain. Kondisi ini tidak berdampak negatif apabila permintaan tetap stabil karena mudah untuk melakukan persiapan pelayanan sebelumnya. Contohnya, permintaan jasa catering di Jogja akan mengalami lonjakan pada bulan baik untuk melangsungkan pernikahan. Kemudian jasa transportasi mengalami kenaikan permintaan menjelang hari raya atau hari libur. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang B akan dilanjutkan oleh rekan saya M. Haryansyah. Kepada Rian kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Haryansyah dengan NIM 19059169. Saya dari kelompok 12 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Azlino, yaitu B. Risiko yang terdapat pada bisnis jasa, yaitu kami berdua mengambil jasa pengiriman barang. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Risiko SDM yang kurang handal bisa terjadi dalam setiap perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, sumber daya manusia adalah aset yang paling berharga. Oleh karena itu, perusahaan selalu memberikan pelatihan baru secara rutin untuk menambah skill dan keahlian pekerjaannya. Di bidang pengirim jasa, SDM yang berperan dari teller, kurir pengantar barang, dan pimpinan cabang dan pimpinan pusat harus benar-benar menguasai pekerjaan mereka dengan cepat dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, rekrutmen
karyawan, training, dan pengembangan sumber daya manusia perusahaan harus benar-benar diperhatikan. Yang kedua, persaingan usaha. Risiko persaingan usaha perlu menjadi pertimbangan perusahaan jasa pengiriman. Peluang usaha jasa pengiriman sangat luas dan digemari para pengusaha saat ini, sehingga persaingan usaha pun semakin ketat. Masing-masing perusahaan jasa pengiriman memberikan layanan terbaik dengan harga bersaing untuk menarik konsumen. Yang ketiga, kesalahan pengiriman. Risiko kesalahan pengiriman dan keterlambatan barang paling sering terjadi dalam perusahaan jasa pengiriman. Hal ini dikarenakan alamat kiriman terlalu jauh ke pelosok atau tidak ada nomor telepon yang dicantumkan. Solusi yang harus dilakukan perusahaan pengiriman barang adalah dengan melakukan kontak langsung pada penerima barang agar tidak ada kasus salah dan kesalahan kirim barang. Yang keempat, kerusakan barang. Jenis barang yang mudah hancur, pecah, dan bahkan meledak adalah risiko dalam jasa pengiriman. Konsumen sendiri seringkali tidak mengatakan dengan jujur isi barang untuk mengurangi harga, sehingga pengepakan paket dilakukan seperti barang pada umumnya. Pengiriman barang antar perusahaan melalui udara atau pengiriman antar negara melalui laut tentunya dimiliki risiko kirim yang besar. Untuk pengiriman paket berharga dan barang-barang dengan jumlah besar diperlukan perlindungan khusus yang bisa mencegah Anda ataupun perusahaan Anda dari kerugian besar. Oleh sebab itu, perusahaan pengiriman barang melakukan kerjasama dengan pihak asuransi untuk mengurangi risiko kerugian yang bisa terjadi pada saat pengiriman. Yang terakhir adalah pencurian dan kebakaran. Terjadinya pencurian dan kebakaran di area gudang penyimpanan paket dan barang kimia bisa terjadi. Risiko yang akan ditanggung oleh perusahaan pengiriman tentunya sangat besar. Untuk mengurangi risiko terhadap konsumen yang diakibatkan pencurian dan kebakaran, pihak perusahaan jasa pengiriman bekerja sama dengan asuransi untuk melindungi barang konsumen dari kerugian. Dengan adanya rasa perlindungan yang diberikan oleh pihak asuransi, maka konsumen bisa merasa aman dengan barang berharganya yang dikirim. Demikian penjabaran tentang risiko dan solusi tepat untuk mendirikan perusahaan jasa pengiriman, sumber daya manusia yang berkualitas, pelayanan prima dan perlindungan terhadap barang kiriman akan memberikan keamanan dan kepuasan pada pelanggan perusahaan jasa pengiriman. Di tengah ketatnya persaingan jasa pengiriman, kelima risiko dan solusi di atas adalah jawaban tepat untuk memulai usaha jasa pengiriman. Selanjutnya, C. Upaya penanggulangan risiko pada bisnis jasa. Yang pertama, tuliskan rencana bisnis. Dalam menjalankan sebuah bisnis penting melakukan sebuah rencana tertulis. Lihatlah dari berbagai sudut pandang untuk merencanakan tujuan, melakukan evaluasi, serta melakukan penilaian pada bisnis yang dijalankan. Perhatikan pula strategi operasional, keuangan, serta pemasaran yang dilakukan. Yang kedua, lakukan perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko berbeda dengan perencanaan bisnis. Dalam sebuah rencana manajemen risiko mencantumkan langkah-langkah yang bisa dilakukan, prosedur dan cara untuk mengatasi jika risiko terjadi. Misalnya saja, jika menghasilkan sebuah produk yang mudah rusak, maka harus menentukan langkah bagaimana seharusnya agar produk tersebut aman pada saat didistribusikan ke pasaran. Yang ketiga, ikuti rencana yang sudah dibuat. Jika sudah menuliskan semua rencana, baik itu rencana bisnis maupun manajemen risiko, maka ikuti apa yang sudah dibuat. Dengan adanya panduan yang sudah dilakukan, maka akan meminimalisir adanya risiko yang terjadi. Selain itu, jika sudah mengikuti rencana dan segala standar operasional, maka tinggal lakukan evaluasi di akhir. Apakah terjadi keuntungan atau adanya kerugian? Yang keempat, meminimalisir risiko keuangan dengan pembukuan. Hal penting lainnya dalam menjalani suatu usaha adalah tentang mengatasi masalah pencatatan keuangan yang memperburuk risiko usaha secara keseluruhan. Tanpa pencatatan pengeluaran dan pemasukan yang benar, bisnis Anda berarti buta. Anda tidak akan bisa mengetahui keuntungan atau mungkin kerugian bisnis tanpa pembukuan yang benar. Begitupun dengan pengambilan kebijakan untuk pengembangan usaha, karena Anda tidak memiliki data keuangan yang faktual. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan materi atau salah kata, saya mohon maaf. Saya M. Harensyah dan Azelino Bestadi mohon izin atau mohon pamit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.